Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito Aristianto dengan nomor NIM 040203200061. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah modifikasi perilaku, yaitu tentang wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Pada pembahasan materi ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama tentang pengertian, tujuan, dan macam-macam wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Yang pertama yaitu tentang pengertian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah pengaplikasian sistematis prinsip-prinsip dan teknik belajar untuk menilai serta memperbaiki perilaku yang terlihat dan tidak terlihat untuk mengembangkan fungsi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian secara sistematis setiap bidangnya selalu berbeda sehingga terbentuknya di wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan aplikasi modifikasi perilaku. Tujuan utamanya yaitu menghilangkan tingkah laku yang tidak sesuai dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baru. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang macam-macam wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Yang pertama, pada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang pertama yaitu parenting dan manajemen anak. Pengertian dan ruang lingkupnya, parenting dan manajemen anak adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang ditentukan yang diperuntukkan kepada orang tua, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya yang berperan secara langsung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh modifikasi perilaku dalam parenting dan manajemen anak yaitu pertama, mengajari anak berjalan, kedua, mengembangkan keterampilan dasar berbicara, yang ketiga, mengajari anak dalam menggunakan toilet, yang keempat, mengajari keterampilan mengerjakan pekerjaan rumah, yang kelima, menghilangkan perilaku bermasalah seperti menggigit kuku, bersifat agresif, mengindahkan aturan, membantah, dan berteriak. Lalu wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang kedua yaitu pendidikan pada prasekolah dan sampai pendidikan tinggi. Modifikasi perilaku dalam wilayah pendidikan adalah mengubah perilaku murid atau siswa yang mengganggu atau tidak mendukung atmosfer pembelajaran akademis. Contoh dari modifikasi perilaku dalam pendidikan atau pada prasekolah sampai pendidikan tinggi yaitu pertama, mengubah perilaku mengganggu dan tidak mendukung pembelajaran seperti berjalan-jalan di kelas, agresif, suka mengobrol. Modifikasi perilaku yang kedua yaitu seperti pada bidang akademis secara khusus seperti membaca, menulis, dan menguasai materi pembelajaran atau matematika. Kemudian ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang ketiga yaitu disabilitas dan perkembangan. Pengertian dari ruang lingkupnya yaitu disabilitas perkembangan atau development disabilities mempunyai makna yang lebih luas daripada retardasi mental. Karakteristik individu yang mengalami disabilitas perkembangan yaitu kesulitan mempelajari hampir semua keterampilan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Karakteristik ini sangat mempengaruhi perilaku. Modifikasi perilaku dapat membantu mereka mempelajari tugas yang sesuai dengan usia dan
tingkat kemampuan mereka. Kemudian lewat analisis perilaku konselor dapat memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil, yaitu memperkenalkan dan mengatur anteseden dan memantau masing-masing tugas kinerja mereka dengan hati-hati dan memberikan penghargaan untuk tanggapan yang benar. Modifikasi perilaku dapat dimulai dengan pelatihan berupa tugas yang paling sederhana, membangun keterampilan dari satu tugas ke tugas lainnya, ke tugas berikutnya. Macam-macam disabilitas perkembangan, yaitu disabilitas kecerdasan, contohnya mengajarkan penggunaan toilet, keterampilan kemandirian, keterampilan sosial, keterampilan bersosialisasi, berkomunikasi, serta keterampilan pekerjaan. Yang kedua, autisme. Contoh modifikasi perilakunya seperti mengajarkan perilaku sosial dan perilaku bermain, menghilangkan perilaku yang menimbulkan stimulus pada dirinya, dan mengembangkan penampilan berbahasa, dan mengembangkan keterampilan berbahasa. Kemudian ada skizofrenia, yaitu contoh modifikasi perilakunya mengajarkan keterampilan sosial seperti interaksi sosial yang positif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan asertif, keterampilan kerja. Selain itu mereduksi atau menghilangkan halusinasi atau delusi pada individu skizofrenia. Lalu ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang keempat, yaitu terapi perilaku di lingkup klinis. Terapi perilaku di lingkup klinis ini bertujuan untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi maladjustment disabilitas dari rasa tidak nyaman, seperti meningkatkan adaptasi penyesuaian manusia dan perkembangan pribadi manusia, dengan fokus pada intelektual, emosional, biologis, psikologis, sosial, dan aspek perilaku dari fungsi manusia seumur hidupnya di berbagai macam budaya dan di semua tingkat sosial ekonomi. Contoh perilaku di lingkup klinis yaitu gangguan kecemasan, gangguan obsesif kompulsif, masalah terkait stres, depresi, obesitas, masalah pernikahan, disfungsi seksual, gangguan kebiasaan, gangguan makan, fobia, ADHD, gangguan tidur, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang kelima, yaitu manajemen diri untuk masalah pribadi. Manajemen diri adalah kemampuan mengendalikan atau mengelola diri guna membuat proporsi prioritas sehingga aktivitas yang dilakukan dapat terarah dan sesuai atau tepat. Modifikasi perilaku dalam manajemen diri ini melibatkan aktivitas memodifikasi lingkungan untuk mengontrol perilaku target. Contoh modifikasi perilaku dalam manajemen diri yaitu ingin makan makanan sehat, ingin memulai program olahraga, menjadi lebih asertif, menghemat uang, mengontrol kecanduan rokok atau kopi, dan lain sebagainya. Kemudian ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang keenam, yaitu kesehatan dan penanganan medis. Terdapat disiplin ilmu kedokteran behavioral di mana mempelajari suatu kesehatan penyakit dan perilaku, memperhatikan bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi kesembuhan suatu penyakit, dan bagaimana individu dapat didorong untuk mempraktikkan perilaku sehat untuk mencegah masalah-masalah kesehatannya.
Contoh masalah yang bisa dimodifikasi perilaku dalam wilayah kesehatan dan penanganan medis. Dan penanganan medis yaitu sakit kepala kronis, gangguan pernafasan, hipertensi, detak jantung tidak teratur, manajemen stres, dan lain sebagainya. Kemudian ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang ketujuh, yaitu gerontologi. Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari penuaan dan orang tua lansia yang harus menghadapi hilangnya keterampilan dan keberfungsian secara independen. Modifikasi perilaku digunakan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan fisik, untuk membantu mereka membereskan lingkungan tempat tinggalnya, mempromosikan perilaku hidup sehat, dan interaksi sosial yang tepat. Selain itu, untuk mengurangi permasalahan perilaku yang dapat muncul seperti Alzheimer, dementia, dan tuntutan masyarakat. Modifikasi perilaku dalam wilayah gerontologi dapat diterapkan di panti jompo dan fasilitas pelayanan lainnya untuk membantu mengatur perilaku orang dewasa lanjut usia. Kegiatan modifikasi perilaku seperti mengerjakan rutinitas harian, perilaku destruktif selama menjalani perawatan kesehatan. Kemudian ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang ke-8, yaitu bisnis, industri, dan pemerintah. Pengertian dan ruang lingkupnya yaitu penerapan prosedur modifikasi perilaku dalam bidang ini yaitu disebut dengan modifikasi perilaku organisasi. Modifikasi perilaku juga telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan kerja dan keamanan kerja, untuk mengurangi keterlambatan absen bekerja atau kecelakaan kerja. Selain itu, modifikasi perilaku juga digunakan untuk meningkatkan kinerja supervisor. Penggunaan modifikasi perilaku dalam hal bisnis dan industri menghasilkan peningkatan produktivitas dan keuntungan bagi organisasi dan meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Salah satu bentuk prinsip modifikasi perilaku dalam bidang bisnis, aktivitas bisnis, industri, dan pemerintah ini dilakukan dengan aktivitas spesifik sebagai karakteristik keberhasilan dan umpan balik serta penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan perilaku yang diharapkan. Contohnya seperti mengurangi frekuensi ketidakhadiran, meningkatkan volume penjualan, kemudian menurunkan pencurian inventoris kantor, mereduksi konflik, dan lain-lain. Kemudian ada wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang ke-9, yaitu psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah suatu bidang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks olahraga. Misalnya, bagaimana kepribadian berpengaruh terhadap penampilan atlet, bagaimana stres mempengaruhi tingkah laku atlet menjelang pertandingan, dan bagaimana aktivitas olahraga mempengaruhi tingkah laku individu yang bersangkutan. Contoh modifikasi perilaku pada bidang psikologi olahraga yaitu pertama, memotivasi dan pelatihan kebugaran. Kedua, mengajarkan keterampilan baru untuk atlet dan pelatih. Yang ketiga, mengontrol masalah emosi yang dapat mengubah performa atlet. Yang keempat, membantu atlet
dalam mengatasi tekanan-tekanan dalam kompetisi besar. Yang kelima, membantu para pelatih berfungsi lebih efektif sebagai pemodifikasi perilaku terkait performa atlet. Kemudian ada penutup. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan modifikasi perilaku harus berdasarkan wilayah pengaplikasiannya, karena setiap ruang lingkup wilayah memiliki pelayanan dan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap individu atau konseli. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.